Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran sehari sehalaman, dan kita masih membahas pada surat Al-Isra halaman 291 ayat 87 sampai 96 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira. Ini kaf ketemu kaf ini boleh idgham ya, 'alaik kabira. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Ini Quran bisa dibaca Quran sebagaimana qiraah Ibnu Katsir. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Ini dal ketemu sad, ini boleh idgham menjadi وَلَقَدْ صَرَّفْنَا. Ini saya coba kita bahas per ayat supaya lebih gampang ya. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. Nah, ini nun ketemu nun ketemu lam boleh idgham. Tapi memang bacaannya hamzahnya dihapuskan menjadi numillaka. Kemudian tafjura ini boleh dibaca tufajjira. Kemudian ra ketemu dengan lam ini boleh idgham, maka menjadi tufajjillana. Kira-kira penjelasan saya seperti ini bisa dipaham enggak, Pak? Bisa nih. Meskipun mungkin kalau praktek agak kekok nih, tapi yang penting bisa dipahami ya. Jadi pokoknya ilmu ini tidak harus dipraktekkan, yang penting tahu. Karena kalau ilmu qiraat ini tidak disampaikan, itu akhirnya nanti kalau ada orang baca Quran dengan qiraah yang lain dianggap salah. Nah, ini tujuan saya menyampaikan ilmu qiraat, di mana rata-rata majelis tafsir tidak ada yang membahas ilmu qiraat. Maka menurut saya ini ilmu sudah mati, sudah punah. Nah, supaya tidak punah dihidup-hidupkan. Jadi bukan tujuan saya supaya panjenengan tahu saya ahli qiraat, enggak. Karena saya bukan ahli qiraat. Saya hanya ngaji sebagian kecil dari ilmu qiraat, tapi bukan ahli. Maka kalau mau ngaji qiraat yang ahli, yang pakai sanad tertulis, jangan ke saya. Saya hanya mengikuti daurah-daurah ilmu qiraat saja, tapi tidak sampai setor 30 juz, tidak sampai. Kemudian au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Ini perhatikan, di sini tufajjir ini enggak bisa dibaca dua bacaan. Tapi kalau yang ini tadi bisa dibaca dua bacaan, tafjira atau tufajjira. Itulah ilmu qiraat, enggak bisa dikarang-karang. Harus ngikuti sanadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. Ini kisafan boleh disukun menjadi kisfan. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. Nah, ini kalau berhenti sama itu boleh hamzahnya dihilangkan kalau berhenti menjadi sama. Ini namanya qiraah Asyami, dan ini bacaan yang sangat memudahkan kita. Tetapi kalau panjenengan sudah terbiasa dipanjangkan sama, udah biasa itu aja nggak apa-apa. Hanya nanti kalau ada orang yang membaca sama, nah itu tidak salah ya. Jadi ini hamzahnya hilang menjadi sama kalau berhenti ya. Tapi kalau lanjut tetap pakai hamzah.
walan nu'min liruqiyyika hatta tunzila 'alaina kitaban naqra'uh qala subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Ini sama dengan tadi ya, nu'min boleh dibaca nu'min, nah, kemudian kalau nun ketemu lam maka menjadi idgham. Tunazzila boleh dibaca tunzila, qul boleh dibaca qala. Karena itu kalau panjenengan perhatikan di tulisan mushaf ini tidak pakai alif, Pak. Kenapa? Supaya bisa dibaca dua bacaan. Dibaca qul dan dibaca qala. Di tempat yang lain qala itu ada alifnya, tapi di sini pasti tidak ada alifnya. Saya lihat di mushaf yang saya lihat, nah ini qul, ini tidak ada alifnya. Tapi memang bacaannya qul ya. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. Ini dzal ketemu jim boleh idgham إِذْ جَاءَهُمْ. قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Qur'an. Allah katakan illa, akan tetapi, rahmatan, semata-mata rahmat, mir rabbika, dari pemeliharamu. Inna, sesungguhnya, fadlahu, karunia Allah, kana, adalah, alaika, padamu wahai Nabi, kabira, besar. Illa itu biasanya diartikan apa? Kecuali. Tapi di sini akan tetapi. Karena kecuali itu adalah sesuatu yang bersambung dengan kalimat sebelumnya. Misalnya, tidak ada yang datang ke masjid ini kecuali Bapak Ahmad. Nah, Bapak Ahmad termasuk peserta yang biasa datang ke masjid ini. Nyambung kalimatnya. Tapi ketika tidak ada sambungan yang kuat antara kalimat dengan kalimat sebelumnya, maka tidak bisa diartikan kecuali. Nah, maka kalau kita sambungkan dengan ayat sebelumnya, Allah mengatakan, kalau kami berkehendak, kami bisa saja melenyapkan wahyu Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah Quran lenyap, kamu tidak akan bisa mendapatkan pertolongan dari siapapun. Illa rahmatan mir rabbik. Akan tetapi Allah berikan Quran kepada engkau semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmatan mir rabbik ini maksudnya adalah apa? Turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nama lain dari Quran itu adalah rahmah. Dan ini kita temukan di dalam ayat yang lain. Surat Yunus, kalau panjenengan ingat, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Surat Yunus ayat 58. Qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan karunia Allah yaitu Islam, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah yaitu Quran, fabidzalika falyafrahu, maka dengan dua itulah hendaklah manusia berbahagia, dapat karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemiripan surat Yunus ayat 58 dengan surat Al-Isra yang kita bahas ini adalah sama-sama mencakup dua hal. Satu rahmat, yang kedua fadlun. Sama kan? Ini tadi fadlun, satunya rahmatun. Kemudian Allah mengatakan di sini karunia Allah kepada Nabi Muhammad SAW sangat besar. Karunianya apa saja? Satu, diberi hidayah masuk Islam. Kemudian diberi Al-Quran. Kemudian dijadikan sebagai Nabi dan Rasul. Bahkan dijadikan sebagai Rasul yang paling utama. Sangat banyak. Nah, fadilah Allah kepada Nabi Muhammad sangat banyak. Sebenarnya untuk kita umat Nabi juga fadilahnya besar. Karena kita juga mendapatkan Islam sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi hidayah Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat beliau, ini juga termasuk dari fadlun, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. 88. Qul, katakanlah, lain, sungguh jika ijtama'at, berkumpul, al-insu, manusia, wal jinnu, dan jin, ala ayyatu, untuk mendatangkan bimithli hadzal Qur'an, semisal Al-Qur'an ini,
la ya'tuna bimithlih, mereka tidak bisa mendatangkan semisal Quran, walau kana, meskipun adalah ba'duhum li ba'din, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, dhahira, saling menolong. Ini adalah kepastian dari Allah bahwa Quran itu tidak bisa ditandingi. Dan Allah sudah menantang 3 kali kan, datangkan Quran semisal Quran, mereka nggak mampu. Allah turunkan, datangkan 10 surat semisal Quran, mereka nggak mampu. Allah tantang lagi, datangkan 1 surat, nggak mampu. 3 kali, sampai hari ini nggak bisa. Musailimah al-Kadzdzab itu sudah membuat beberapa surat untuk menandingi Quran, tapi malah dicemooh oleh orang-orang Arab. Misalnya, dia meniru surat Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kemudian dia mengganti menjadi al-fil, mal fil, wa ma adraka mal fil. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Ini ditertawakan oleh orang Arab, Pak. Karena kata-kata ini mal qari'ah wa ma adraka, ini untuk perkara-perkara yang orang tidak banyak tahu. Qari'ah kiamat, tidak ada orang yang tahu karena belum pernah terjadi. Nah, ditanyakan dengan wa ma adraka. Tapi sesuatu yang sudah di depan mata itu enggak perlu wa ma adraka. Misalnya di pengajian ini dibagikan roti, kemudian saya bertanya, roti, ma roti, wa ma adraka ma roti. Enggak ada gunanya pertanyaan itu. Semua manusia paham roti itu apa, blangreng itu apa, enggak perlu. Nah, maka Musailimah ini membuat tandingan Quran ini malah justru menunjukkan kebodohannya, dan di sini Allah memastikan tidak mungkin bisa ditandingi. Ijtamaat, meskipun kumpul, semua manusia, semua jin kumpul. Dari masa Nabi Adam sampai masa kiamat, kumpul untuk membuat Quran, nggak bisa. Pertanyaannya, kenapa nggak bisa ditandingi Quran itu? Jawabannya, karena Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Maka para ulama mengatakan, seandainya Quran adalah makhluk, pasti bisa ditandingi oleh manusia. Maka ini salah satu dalil bahwasanya Quran bukan makhluk. Yang mengatakan Quran adalah makhluk itu kelompok-kelompok sesat, Mu'tazilah dan sebagainya. Sementara Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mengikuti pemahaman para sahabat Nabi SAW, mereka meyakini Quran ini bukan makhluk tapi adalah kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya tidak bisa ditandingi oleh manusia. Saya temukan dalam tafsir Baghawi, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini bahwasanya Al-Quran itu fi a'la tabaqatil balaghah. Itu dari sisi ilmu balaghah posisinya itu paling atas. Balaghah itu ilmu bahasa Arab yang mentok, Pak. Jadi keindahan bahasa itu kita bisa tahu dari ilmu balaghah. Nah, ilmu balaghahnya Quran itu paling atas, sehingga nggak bisa ditandingi. Kalau kita orang-orang Jawa ini bisa berbahasa Arab, tapi paling-paling tidak mengandung balaghah, ya. Sehingga orang-orang Arab yang ilmu bahasa Arabnya sudah kuat, itu membaca tulisan-tulisan saya misalnya sebagai orang Jawa mungkin ya ketawa-ketawa. Kenapa? Karena bahasanya kok sangat sederhana, tidak ada balaghahnya sama sekali. Nah, berbeda dengan Quran, ini balaghahnya tingkatan paling atas. Kita lanjutkan 89. Walaqad, dan sungguh-sungguh, sarrafna, kami telah menjelaskan linnasi, untuk manusia, fi hadzal Quran, dalam Al-Quran ini, min kulli mathal, dari semua perumpamaan. Fa'aba, maka engganlah aktsarun nasi, kebanyakan manusia, illa kufura, kecuali kekafiran. Yang dimaksud min kulli mathal, semua perumpamaan, ini maksudnya adalah semua yang dapat diambil pelajaran. Min kulli ibrah, ini supaya tidak susah memahami, ya. Makanya sebagian orang mengatakan tidak bisa Quran itu diterjemahkan per kata. Kalau diterjemahkan per kata malah tidak paham. Ini contohnya, Pak. Min kulli mathal, setiap perumpamaan. Mana ayat-ayat yang bicara tentang perumpamaan? Apakah semua perumpamaan sudah ada dalam Al-Quran? Nah, maka maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama tafsir, min kulli mathal itu maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat diambil pelajaran darinya. Bisa berupa perintah, bisa berupa larangan, bisa berupa ancaman,
bisa berupa janji, bisa berupa hukum. Semua ayat yang beraneka ragam itu semuanya bisa diambil pelajaran darinya. Itu maksudnya. Maka maksud ayat ini adalah Allah sudah menjelaskan ayat-ayat Quran dengan sangat gamblang dengan beraneka ragam cara. Ya, ada perintahnya, ada larangannya, ada janjinya, dan ada ancamannya dan sebagainya. Kemudian Allah katakan di sini, kebanyakan manusia itu kafir. Nah, maka kita harus bersyukur kepada Allah karena kita termasuk orang-orang yang sedikit yang mau beriman kepada Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kenikmatan yang besar, Pak. Banyak orang yang cerdas, pintar, tetapi tidak dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman ini sebenarnya tidak membutuhkan kecerdasan sebenarnya. Karena cukup kita menerima dengan hati sudah iman. Enggak perlu apa? Memerlukan kecerdasan yang tinggi, ya. Allah katakan apa, terima, selesai. Saya nggak bisa paham ini, nggak perlu memahami. Misalkan gini, ya. Rasul mengatakan, kalau ada lalat masuk ke dalam air, maka celupkanlah lalat itu seluruh tubuhnya, sehingga tidak akan menjadi bahaya kalau minuman kamu minum. Nah, sebagian orang yang tersesat gara-gara cerdasnya, dia seorang dokter di Mesir, mengatakan ini hadis palsu. Kenapa? Nggak masuk akal kan? Nah, itu contoh orang yang gara-gara ngikuti akal malah jadi sesat. Apakah semua perkara itu bisa kita nalar dengan akal? Banyak perkara yang tidak bisa kita nalar dengan akal, sehingga akal manusia itu lemah. Nah, kalau akal manusia lemah, maka kalau Allah atau Rasul kasih informasi, kita cukup terima dengan hati, selesai. Nggak perlu harus dinalar-nalar, ya. Mau nalar atau tidak nalar, pokoknya dari Allah dan Rasul pasti benar, karena Allah itu Maha mengetahui. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah taala. Kemudian waqalu, dan mereka mengatakan, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Nabi, hatta, sehingga tufajjira, engkau mengalirkan, lana, untuk kami, minal ardi, dari bumi, yambu'a, mata air. Jadi maksudnya mereka minta mukjizat berupa mata air. Nah, istilah mukjizat ini saya dapat ilmu baru, Pak. Istilah mukjizat itu ternyata munculnya dari ahlul kalam. Ahlul kalam termasuk para ahli bid'ah. Tetapi karena istilah mukjizat ini sudah populer di masyarakat, ya terpaksa saya mengikuti istilah ini. Istilah yang syar'i bukan mukjizat, tapi ayat atau bayinat. Kadang Allah menyebutnya dengan istilah ayat, kadang Allah menyebutnya dengan istilah bayinat. Tapi kalau saya sebutkan ayat malah nggak pada paham. Saya sebutkan bayinat malah nggak ada pada paham. Nah, sudah kita pakai istilah yang populer saja, yaitu mukjizat. Padahal sebenarnya ini sumbernya dari para orang-orang ahli kalam, dan mereka bukan ahlus sunnah, tapi mereka termasuk pelaku bid'ah dalam hal tersebut. Jadi mereka minta mukjizat berupa mata air. Pertanyaannya, kenapa yang diminta mata air? Karena mereka hidup di negara Arab yang panas. Seandainya Nabi Muhammad SAW hidupnya di Indonesia, mungkin permintaannya bukan mata air, karena sudah banyak, ya, air cokro dan sebagainya. Kemudian mereka minta yang lain, atau takuna laka, ada bagimu wahai Nabi, jannatun, kebun, min nakhilin, dari pohon-pohon kurma, wa inabin, dan pohon-pohon anggur, fatufajjirul anhar, lalu engkau mengalirkan sungai-sungai, khilalaha, di tengah-tengahnya, tafjira, dengan sebenar-benar pengaliran. Ini adalah permintaan mereka yang kedua. Satu, mukjizat berupa mata air. Dua, mukjizat berupa kebun-kebun. Nah, kebunnya yang mereka minta adalah kebun kurma dan anggur. Ini karena adalah makanan pokok bagi mereka. Dan fadilah kurma dan anggur daripada pohon-pohon yang lain adalah bahwa dua pohon ini bisa sebagai buah, bisa sebagai makanan pokok, bisa juga sebagai obat. Berbeda dengan mangga misalnya. Untuk makanan pokok nggak bisa, Pak. Untuk obat mungkin, ya. Untuk buah jelas, ya. Nah, makanya nakhil, ya, pohon kurma ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus di dalam Al-Qur'an karena memiliki fadilah yang khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kurma, pohon kurma, bahwasanya semua bagiannya itu bermanfaat. Matsalul mu'min matsalun nakhlah.
Perumpamaan orang beriman seperti pohon kurma. Ma akhadta minha, apapun yang kamu ambil dari pohon kurma tadi, min syai'in, berupa apapun, nafa'aka, bermanfaat untuk engkau. Hadis riwayat Tabarani. Maka pohon kurma ini buahnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, dahannya bermanfaat, akarnya bermanfaat, bijinya bermanfaat. Beda dengan pohon yang lain ya. Mungkin manfaatnya pada buahnya saja, tidak pada bijinya dan akarnya dan sebagainya. Nah, ini perumpamaan bagi orang beriman, maksudnya orang beriman itu harus memberikan manfaat dari segala jenis yang dia miliki. Kalau dia dikasih kekayaan oleh Allah, dia bermanfaat kepada masyarakat dengan kekayaannya. Kalau dia dikasih ilmu oleh Allah, dia bermanfaat dengan ilmunya. Apapun ya yang dikasihkan oleh Allah, marilah menjadi manfaat untuk manusia. 92. Atau tusqitas sama, engkau turunkan langit, engkau jatuhkan langit, kama sebagaimana za'amta, engkau sangkakan alaina kepada kami, atau engkau katakan kepada kami, kisafan, terpotong-potong. Jadi langitnya jatuh ke bumi terpotong-potong, pecah. Atau ta'tiya billah, engkau datangkan Allah wal malaikati, dan engkau datangkan para malaikat qabila, menghadap kepada kami, alias terang-terangan kelihatan mata. Katanya ada Allah, mana? Tampakkan dengan mata. Katanya ada malaikat, mana? Munculkan supaya kita bisa melihat dengan mata. Ini semuanya permintaan bukan untuk betul-betul minta dalil, tapi semata-mata karena menolak. Karena itu semua permintaan yang disampaikan oleh orang-orang kafir tidak ada yang Allah tanggapi. Kenapa? Allah tahu seandainya diturunkan permintaan itu gak bakal beriman. Dan itu sudah terbukti berkali-kali. Contoh yang paling gamblang, mereka minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah kamu betul-betul nabi? Kalau kamu betul-betul nabi, coba kamu buktikan dengan membelah bulan jadi dua." Maka Rasulullah sebelum minta kepada Allah bertanya, "Apakah kalau bulan terbelah jadi dua kalian beriman?" Mereka mengatakan, "Iya, kami beriman." Nah, begitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan terbelah jadi dua, terpisah oleh gunung yang ada di Mekah ya. Satunya di arah kanan, satunya di arah kiri. Maka mereka mengatakan, saharana Muhammad. Muhammad ini menyihir kita. Mata kita tersihir. Sebenarnya bulannya masih bundar, tapi tersihir mata kita seolah-olah terbelah. Tapi mereka mengatakan seperti itu, Nabi Muhammad menyihir. Sebenarnya ucapan dalam mulut saja. Hatinya sebenarnya meyakini, ini benar sebenarnya. Buktinya ketika kafilah datang ke Mekah, maka mereka bertanya kepada kafilah tadi, pada hari ini, jam ini, apakah kalian di luar Mekah melihat bulan terbelah? Mereka semua mengatakan kami melihat bulan terbelah. Nah, sihir itu kan hanya mengenai area tempat yang disihir saja. Sehingga kalau yang disihir ahli Mekah, orang di luar Mekah tidak akan kena pengaruh sihir. Nah, ini yang kita perlu ketahui tentang sihir. Ya, sihir itu nggak kuat, cuma mempengaruhi orang yang di depan saja. Bahkan orang yang di depan bisa saja tidak tersihir kalau dia memiliki benteng yang kuat. Misalnya orang melakukan sihir, kita baca ayat kursi. Nah, orang-orang terkena sihir, kita enggak. Kenapa? Karena setannya mau mempengaruhi kita enggak mampu, adanya ayat kursi. Nah, kembali ke sini, ini permintaan mereka bukan untuk ingin bukti beriman, tapi semata-mata menolak. Maka Allah tidak kabulkan. 93. Atau yakuna laka, ada bagimu baitun rumah min zukhruf, dari emas. Autarqa, atau engkau naik fis sama'i, ke langit. Walan nu'mina, dan kami tidak akan beriman liruqiyyika, terhadap naikmu ke langit, hatta tumzila, sehingga engkau turunkan alaina, kepada kami, kitaban, satu kitab, naqra'u, yang kami bisa membacanya. Maksudnya kitab yang ada bentuknya, ada kertasnya, bisa dibuka, bisa dibaca. Qala, Rasulullah menjawab, atau qul, katakanlah wahai Rasulullah, subhana rabbi, maha suci pemeliharaku, hal kuntu, tidaklah aku, illa kecuali basyaran rasula, seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permintaan semua itu cukup dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata, saya hanya manusia. Maksudnya apa? Saya enggak mampu. Kamu pengen saya punya rumah emas, saya nggak bisa. Kamu pengen saya bisa menimbulkan mata air, saya nggak bisa. Jawaban ini, seperti yang saya sampaikan ini lebih jelas disebutkan oleh Allah pada surat Al-An'am ayat 50. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, la aqulu lakum indi khazainullah. Saya tidak pernah mengatakan kepada kalian, saya punya gudang-gudang simpanan kekayaan Allah.
saya nggak bisa. Mata air ini kan gudang-gudang kekayaan simpanan Allah nih. Nah, saya nggak memiliki. Yang menimbulkan mata air ya Allah, saya nggak bisa. Wala alamul ghaib, saya tidak mengetahui yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, saya juga enggak pernah mengatakan bahwa saya ini malaikat. In attabi illa ma yuha ilayya, saya hanya mengikuti wahyu yang disampaikan oleh Allah. Nah, sehingga maksudnya Nabi adalah saya tidak mampu mendatangkan mukjizat. Nah, karomah untuk para wali itu mirip mukjizat untuk para nabi, Pak. Sehingga para nabi tidak bisa memunculkan mukjizat kecuali kalau Allah kehendaki, maka karomah juga tidak bisa dimunculkan kecuali kalau Allah kehendaki. Sehingga kalau orang mengatakan saya punya karomah, apa buktinya? Saya bisa terbang. Nah, itu jelas bukan karomah. Karomah itu tidak langsung bisa kita kehendaki, pengen terbang langsung terbang, nggak bisa. Kalau pengen terbang langsung bisa terbang, malah dari setan itu. Karomah saya ini kalau dibakar tidak terbakar. Nah, orang mengatakan gitu, pastikan bukan karomah, itu setan itu. Karena karomah tidak bisa dimunculkan langsung atas kehendak diri sendiri, nggak bisa. Sebagaimana Rasulullah tidak bisa memunculkan mukjizat atas kehendak dirinya sendiri, nggak bisa. Diizinkan oleh Allah baru bisa, ya. Tapi kalau tidak diizinkan oleh Allah, nggak mungkin. Ini dalilnya ayat ini. Kemudian dalam ayat ini disebutkan, au yakuna laka baitum min zukhruf, kamu punya rumah dari emas. Ini pikiran orang-orang kafir, Pak. Kemewahan dunia. Bandingkan dengan pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seumur-umur tidak pernah mengubah rumahnya yang kecil. Padahal beliau awal-awal miskin, tapi setelah perang menang terus-menerus, akhirnya kekayaannya melimpah ruah. Tapi rumahnya tidak pernah diubah. Maka maksud saya, mari kita ambil pelajaran betapa bedanya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya tidak melarang orang untuk meningkat rumahnya loh, Pak. Rumah saya juga tingkat. Tapi maksudnya adalah betapa bedanya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah memikirkan kemewahan dunia sama sekali. Nah, kita ini mengakui saja, ya kadang-kadang memikirkan apa? Kemewahan dunia. Kita punya motor yang butut, ada pikiran ganti motor yang bagus. Punya motor, ada pikiran punya mobil. Punya istri satu, ada pikiran istri dua. Nah, pikiran-pikiran dunia itu masih menyentuh pada pikiran kita, ini kelemahan kita dalam masalah kehidupan ini. Nah, mari kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah SAW tidak seperti yang pikiran beliau tidak seperti yang di pikiran kita. Beliau hanya memikirkan akhirat semata-mata. Ini sebagai pelajaran untuk kita supaya kita lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Kemudian dalam ayat ini disebutkan, engkau turunkan satu kitab yang kami bisa baca. Maksudnya satu kitab yang turun dalam bentuk kertas yang bisa kita baca, yang isinya perintah supaya kita mengikuti engkau. Ikutilah Muhammad. Muhammad ini adalah Nabi. Nah, itu yang mereka inginkan. Tapi kalau hanya wahyu saja yang tidak ada bentuknya, kami nggak percaya. Itu maksudnya perkataan orang-orang kafir ini. 94. Wa ma mana'an nas, dan tidaklah mencegah manusia ayyuminu, bahwasanya mereka beriman, ijja'ahumul huda, ketika datang kepada mereka petunjuk, illa anqalu, kecuali bahwasanya mereka mengatakan aba'atsallahu, apakah Allah mengutus basyaron manusia rasula sebagai rasul. Jadi maksudnya penyebab mereka tidak mau iman kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau datang dengan petunjuk itu semata-mata dengan alasan ini, nggak ada alasan yang lain. Mereka mengatakan Muhammad ini orang gila. Sebenarnya enggak. Dalam hati kecil mereka meyakini bukan orang gila. Jadi itu bukan penghalang untuk iman. Kalau betul beliau gila, ya wajar kan kita tidak mau mengikuti beliau. Orang gila kok diikuti. Mereka mengatakan Muhammad ini adalah penyihir. Maka kalau betul Nabi Muhammad penyihir, pantas mereka tidak mengikuti. Tapi kata Allah, enggak. Sebenarnya enggak ada alasan apapun. Alasannya cuma satu, mereka hanya mengatakan aba'atsallahu basyarar rasula. Mereka enggak terima kalau yang dikirim itu adalah manusia. Mereka pengennya itu rasul itu adalah malaikat. Sebagaimana ayat-ayat yang lain. Jadi ini menunjukkan apa? Kesombongan orang-orang kafir tidak mau dipimpin oleh orang yang lain.
Muhammad itu manusia, kami juga manusia. Kenapa yang menjadi pemimpin Muhammad? Kenapa bukan kami? Muhammad itu miskin, kami kaya. Kenapa bukan kami yang jadi rasul? Ini kesombongan, Pak. Maka kesombongan seperti ini jangan sampai muncul dalam hati kita. Kalau muncul berarti sifatnya orang-orang kafir sudah merembet pada kita, kesombongan. Kemudian perkataan mereka ini, kenapa Allah itu mengirim manusia sebagai rasul? Ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya. Qul, katakanlah wahai Rasul, lau kana, kalau ada fil ardi, di bumi, malaikatun, para malaikat, yamshun, yang berjalan, mutmainin, dengan tenang, lanazzalna, sungguh kami akan turunkan alaihim, kepada mereka, para malaikat-malaikat tadi, minas samai, dari langit, malakan, malaikat, rasula, sebagai rasul. Maksudnya apa? Seandainya bumi ini penghuninya bukan manusia, tapi malaikat, pasti Allah akan kirim rasul berupa malaikat. Kenapa Allah kirim rasul berupa manusia? Karena penduduk di bumi adalah manusia. Maka Allah akan mengirim yang sejenis dengan mereka. Kenapa? Karena kalau dikirim yang sejenis, itu hatinya lebih cocok. Orang Arab dikirimi orang Arab sebagai rasul, hatinya lebih cocok. Coba orang Arab dikirimi rasul tapi orang Jawa pesek, hatinya kurang cocok. Wong kok pesek ngono gitu. Demikian juga orang kulit putih dikirimi rasul orang kulit hitam, kurang cocok. Jadi sudah watak manusia, Pak. Manusia itu paling mudah dekat dengan yang sejenis dengannya. Kita kalau ketemu orang Jawa atau orang Indonesia di Arab langsung akrab. Ketemu orang Arab kurang akrab. Ketemu orang negara lain kurang akrab. Selain karena bahasa, juga karena berbeda tadi. Jenisnya berbeda. Nah, maka maksudnya Allah di sini, seandainya di bumi itu yang tinggal adalah malaikat-malaikat yang berjalan di atas muka bumi, kami juga akan kirim malaikat sebagai rasul. Tapi faktanya yang di bumi adalah manusia, maka rasulnya juga adalah manusia. Ini jawaban pertama Allah terhadap ucapan mereka. Jawaban yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, ya. Saya tampilkan, yaitu pada surat Al-An'am ayat 9. Walau ja'alnahu malakan, andaikan rasul itu kami kirim seorang malaikat, la ja'alnahu rajula, akan kami buat dia jadi manusia. Maksudnya tidak mungkin malaikat turun ke bumi dalam bentuk asli, karena malaikat itu besar sekali bentuknya. Maka tidak mungkin rasul dikirim dalam bentuk malaikat asli, kecuali harus diubah dulu menjadi rajul, menjadi manusia. Dan ini kondisi malaikat Jibril kalau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril kalau menemui Rasulullah itu bukan dalam bentuk malaikat, tapi dalam bentuk manusia. Ada seorang sahabat Nabi yang sangat ganteng orangnya, namanya adalah Dihyah Al-Kalbi. Rasulullah itu kadang-kadang ditemui Jibril dalam rupa Dihyah Al-Kalbi, sering. Karena Dihyah ini paling ganteng, sahabat Nabi yang sangat ganteng. Maka malaikat Jibril menyerupai sahabat Nabi yang paling ganteng. Pernah istri Nabi ditanya, kamu tadi tahu nggak siapa tamu saya? Ummu Salamah kalau nggak salah. Ummu Salamah mengatakan, iya, tamu Anda kan tadi Dihyah Al-Kalbi. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya tamu saya tadi adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril datang dalam rupa manusia. Kenapa? Ini tadi, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Kalau kami kirim malaikat ke bumi, harus bentuknya manusia. Kalau bentuknya malaikat, nggak cukup bumi ini, Pak. Malaikat Jibril sangat besar sekali. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebesaran malaikat Jibril dalam satu hadis yang sahih, ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Jibril, saya melihat malaikat Jibril, lahu sittumi'ati janah, dia memiliki 600 sayap. Hadis riwayat Tabarani. Sayapnya malaikat Jibril bukan seperti sayap nyamuk kecil-kecil gitu. Kalau kecil-kecil gitu malaikat Jibril bisa datang ke bumi gampang. Tapi satu sayapnya malaikat Jibril bisa untuk menyiksa satu negara. Kaumnya Nabi Lut itu kan cuma satu sayap saja malaikat Jibril, kemudian langsung hancur.
Nah ini satu sayap yang sangat besar seperti itu dikali 600 sayap. Bagaimana bentuknya? Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk asli cuma 2 kali. Pertama kali datang malaikat Jibril dengan bentuk asli, Rasulullah langsung jatuh ke tanah sampai kaget dan ketakutan. Makhluk kok besar seperti ini. Jadi bentuknya itu memenuhi ufuk langit. Dari bumi sampai langit ini semuanya penuh. Maka beliau pertama kali melihat langsung jatuh saking takutnya. Kalau kita mungkin bukan jatuh, Pak, pingsan atau mati mungkin. Rasulullah masih punya kekuatan iman ya, sehingga melihat malaikat Jibril itu waktu itu jatuh. Nah ini 2 jawaban untuk perkataan mereka kenapa yang dikirim adalah seorang manusia. Jawaban yang pertama, Allah kirim yang sejenis karena sejenis itu mudah diterima. Jawaban yang kedua, kalau dikirim malaikat tidak akan cukup untuk bumi, maka dikirim pasti harus dalam bentuk manusia pula. Sama saja, kalau dalam bentuk manusia mereka nggak beriman lagi. 96 terakhir. Qul katakanlah, kafa billahi, cukuplah Allah itu syahidan sebagai saksi baini antara saya wa bainakum dengan kalian. Innahu sesungguhnya Allah kana adalah bi ibadihi terhadap hamba-hambanya khabiran maha mengetahui, basiran maha melihat. Jadi maksudnya kalau kalian tidak percaya saya adalah nabi, maka Allah sebagai saksi bagi saya bahwa saya betul-betul nabi sudah cukup. Kamu nggak percaya silahkan. Jadi Rasulullah mentok kalimat terakhirnya, tidak percaya silahkan. Yang penting saya betul-betul Rasul, buktinya adalah kafa billahi syahida. Nah ini perkataan ini, kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Ini ada satu hadis yang bagus yang berkaitan dengannya tentang seorang Bani Israel di masa lampau. Dia minta utangan kepada temannya sesama Bani Israel. Minta utang berapa? 1000 dinar. 1 dinar 4 juta. 1000 dinar, silahkan dihitung. Banyak sekali ini, harta banyak. Maka dia mengatakan, itini bisyuhada, kamu utang kepada saya banyak, tolong datangkan saksi, ushiduhum, untuk menjadi saksi. Faqala, maka orang yang minjam tadi mengatakan, kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Maka pemberi pinjaman ini mengatakan, fa'tini bil kafil, kalau begitu datangkan orang yang bisa menjadi kafil, penanggung. Kalau kamu lari nanti dia menanggung. Maka dia jawab, kafa billahi wakila, cukup Allah sebagai wakil atau kafil. Maka temannya ini mengatakan, sodakta, Anda benar, Allah cukup, jadi nggak perlu saksi, nggak perlu kafil. Akhirnya fadafa'aha ilai, dikasih. Pak. Coba ini hadis kalau kita terapkan sekarang bisa nggak? Ambles duitnya, Pak. Nah, maka ini kondisi Bani Israel yang baik seperti ini. Maka ini saya sampaikan untuk memberikan pelajaran bahwa masih ada orang-orang baik di kalangan Bani Israel. Jadi Bani Israel tidak semuanya jelek, tidak. Nah, bahkan ada orang-orang yang sangat baiknya seperti ini, yang mungkin dalam masa kita sekarang orang seperti ini sudah tidak ada lagi mungkin. Ini hadis riwayat Bukhari, derajatnya sahih. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.